warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Binabas TV dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita dan menjadi langkah kita, menjadi sebab dimasukkannya kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar. Pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Dan sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melebihi itu. Dan kalau kita perhatikan fisik umatnya Nabi Muhammad, kita perhatikan dari sejarah para nabi, fisiknya umat Nabi Muhammad lebih kecil dibandingkan daripada umat-umat terdahulu. Demikian pula umurnya. Umur umat-umat terdahulu lebih panjang. Seperti Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, yang mana beliau umurnya sampai 120 tahun. Sebagian ada yang menjelaskan lebih dari itu. Atau Nabi Nuh alaihi salam, yang umurnya mencapai hampir 1000. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 tahun lebih. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman." Dan sungguh telah kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka Nuh bersama mereka, hidup bersama mereka, alfa sanatin, 1000 tahun, illa khamsina aman, kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Umur yang sangat panjang sekali. Kalau secara fisik misalkan Nabi Adam alaihi salam, dijelaskan dalam Sahih Bukhari
ya, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tingginya 60 dzira'. Ya. Satu dzira' itu satu hasta. Ya, satu lengan. Ya. Kira-kira mungkin sekitar 50 cm lah, sekitar 50 sentian. Nah, 50 cm kali 60 dzira'. 60 kali 50 berarti 3000. Berarti 3 kilometer. Ya, tinggi ya, Nabi Adam alaihissalam. Dari penjelasan tadi, ya, kita dapatkan bahasanya jauh ya, umat ini dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya lebih panjang, fisiknya lebih besar, sehingga untuk beribadah ya, kesempatannya lebih lama dan tenaganya lebih besar, sehingga bisa memperbanyak ibadah. Beda dengan umat ini ya, yang umurnya mayoritas 60-70, yang pendek umurnya ya, dan ya, fisiknya kecil. Ya. Tentunya peluang atau kesempatannya, waktunya lebih pendek dan tenaganya lebih kecil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Adil, yang maha bijaksana, yang maha adil ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita kesempatan, ya, memberikan kita peluang, ya, yang mana amalan itu sedikit, amalan itu ringan, tapi pahalanya besar. Ya. Di antaranya mungkin pernah kita ya, membaca dalam Sahih Bukhari ya, dan Sahih Muslim bahasanya sholat di Masjid Nabawi ya, 1000 kali lipat. Ya. Sholatun fi masjidi hadza ya. Sholat di masjidku ini ya, 1000 kali lipat ya, dibanding sholat di masjid lainnya. Dan sholat di Masjidil Haram di Mekah ya, 100.000 kali lipat ya, dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Ini dari segi tempat. Allah memberikan ya, tempat yang khusus. Allah mengistimewakan satu tempat yang ketika kita ibadah di tempat itu, maka pahalanya besar. Ya, beda dengan pahala yang ya, dikerjakan amalan ya, yang dikerjakan di tempat-tempat lainnya. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, pemirsa dimanapun Anda berada, selain diberi ya, tempat yang khusus, yang istimewa, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengistimewakan waktu. Di antaranya waktu yang sangat mulia, yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan. Meskipun ya, tidak ada dalil secara rinci yang menjelaskan ya, bahwasanya ya, amalan ya, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya, dengan jumlah tertentu. Akan tetapi di sana ada amalan-amalan ya, yang dikerjakan di bulan Ramadan ya, yang pahalanya sangat besar sekali. Ya. Banyak sekali amalan-amalan tersebut. Ya. Akan tetapi kita khususkan satu saja. Ya. Di pertemuan ya, menjelang berbuka puasa ini, ya, kita cukupkan satu dari amalan-amalan yang pahalanya besar. Ya. Yang pahalanya ya, melimpah. Tidak lain tidak bukan adalah puasa.
Dalam hadis qudsi, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu fa innahu li illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuknya. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya setiap amalan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Jadi amalan itu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun minimal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amal apapun dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, beramal satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari satu amalan kebaikan tersebut. Ada juga amalan yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti permisalan satu biji, satu benih, anbatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai tumbuh atau berbuah 100 benih. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkainya berbuah 100 benih. Totalnya 700 kali lipat. Jadi amalan kebaikan pada asalnya dilipatkan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Kita kembali ke hadis qudsi tadi, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Jadi amalan anak Adam itu untuknya, dan amalan anak Adam itu dilipatkan minimal 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Puasa ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita bisa pahami, puasa itu ganjarannya tidak 10 kali lipat, juga tidak 700 kali lipat. Kemudian Allah melanjutkan, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa an ajzi bihi, dan aku sendiri yang membalasnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa Binabas TV dimanapun Anda berada, dari hadis ini yaitu firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam majalis Ramadan, beliau menjelaskan bahwasanya wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang membalasnya,
Meskipun ya, semua amal itu yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi di ya, pahala puasa ini Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya. Ya. Maksudnya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan puasa ini. Ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Ya, misalkan ya, seorang ya, memberikan hadiah kepada kita. Ya. Orang tersebut orang yang paling kaya ya, sedesa kita, atau mungkin satu kecamatan dia yang paling kaya. Ya. Kemungkinan besar hadiah yang diberikan kepada kita adalah hadiah yang harganya tinggi, yang nilainya tinggi. Ya. Sekali lagi, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya, itu menunjukkan balasannya tinggi, balasannya besar. Ya. Balasannya tanpa batas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, Maha Kaya, ya, Maha Berkuasa, ya, Maha Memberi. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberi balasan yang kecil. Ya. Selain itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, puasa ya, adalah ya, atau bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya ya, as-saum, as-siyam fi syahri sabr. Beliau mengatakan fi syahri sabr. Ya. Puasa di bulan kesabaran. Ya. Jadi Ramadan ini bulan kesabaran. Ya. Dan dijelaskan ya, dalam kitab ya, Syarah Umdatul Ahkam, ya, yaitu Taisirul Alam ya, oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Beliau menjelaskan di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, bahwasanya puasa itu ya, mencakup berbagai macam kesabaran. Mungkin ya, para pemirsa sering mendengar bahwasanya bahwasanya sabar itu ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, was-sabru ala muwajahati takdirlah, wasabru ala qadarillah, ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar an maksiatillah. Sabar menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar ya, tidak marah ya, tidak dongkol ya, menghadapi takdir Allah ya, seperti musibah dan yang lain sebagainya yang menyakitkan. Ya. Syekh Al-Bassam dalam penjelasan ya, kitab Umdatul Hakam, beliau menjelaskan bahwasanya ya, puasa itu mencakup 3 kesabaran tersebut. Ya. Seorang yang berpuasa, ya, dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar ya, melakukan ibadah puasanya. Karena puasa itu termasuk ketaatan dan dia bersabar di sana. Ini jenis sabar yang pertama. Orang yang puasa melakukan kesabaran tersebut. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Orang yang berpuasa, mayoritas mereka ketika ada niatan berbuat maksiat,
mereka akan menahan diri. Mau maksiat, wah sayang. Ya. Eman puasanya. Nanti batal puasanya. Nanti rusak pahala puasanya. Berarti dengan puasa, ya, dia juga telah menerapkan, ya, orang yang berpuasa ini juga menerapkan sabar, menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berpuasa merasakan lapar. Ya. Saya kira Anda semua juga merasakan lapar. Ya, apalagi sudah mendekati waktu maghrib ini. Ya. Semakin dekat dengan waktu maghrib, semakin lapar, semakin haus. Ya. Dan rasa lapar dan rasa haus adalah di antara takdir-takdir Allah yang terasa menyakitkan bagi kita. Ya. Dan kebanyakan, ya, orang yang berpuasa bersabar. Ya. Bersabar untuk tidak makan. Ya. Bersabar menahan dahaga. Dan ini menyakitkan. Ya. Maka, ya, puasa adalah amalan yang di sana terdapat berbagai macam jenis kesabaran. Ya. Sedangkan kesabaran ini, ya, pahalanya sangat besar. Pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan ajrahum, pahala mereka, ganjaran mereka, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa ada batasnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesabaran itu balasannya tanpa batas, ghairi hisab, tidak bisa dihitung. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, peluang bagi kita semua di bulan Ramadan ini, yaitu bisa meraih pahala ganjaran yang jumlahnya tak terbatas. Dengan kita menjaga puasa kita, dengan kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Mudah-mudahan kita bisa bersabar menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi, ya, dalam kondisi, ya, masih ada virus, ya, yang mudah-mudahan segera Allah hilangkan. Ya, kita butuh kesabaran. Para ulama, pemerintah sudah menasihatkan untuk di rumah saja. Kita bersabar di rumah. Meskipun kita sudah bosan, kita ingin segera keluar, ingin segera silaturahmi, tapi kita bersabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang tanpa batas. Demikian pula marilah kita menjaga kualitas puasa kita, kualitas siam kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang melimpah, pahala tanpa batas. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada benarnya datangnya